Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Ayani. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan ketimpangan ekonomi dan upaya mengatasinya. Itu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan antara yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi antara berbagai lapisan sosial, daerah, atau sektor ekonomi, di mana sebagian orang ataupun kelompok memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan, sementara yang lain kurang beruntung. Ketimpangan ekonomi seringkali berhubungan dengan masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan dalam kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sapitri. Saya akan menjelaskan tentang indeks Gini. Indeks Gini atau Gini ratio, alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Nilai indeks Gini berkisaran antara 0 hingga 1. Dengan nilai mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ini pun ada contoh indeks Gini dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di wilayah Grobogan, Jateng, dan nasional. Pada tahun 2013, indeks Gini di wilayah Grobogan adalah 0,34, di wilayah Jateng 0,39, dan di nasional 0,41. Pada tahun 2014, di wilayah Grobogan masih di angka 0,34. Di wilayah Jateng turun menjadi 0,38. Di nasional pun turun jadi 0,40. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016, indeks Gini di wilayah Grobogan masih di angka 0,34. Untuk di wilayah Jateng tahun 2015 masih 0,38 dan di tahun 2016 turun menjadi 0,36. Untuk di wilayah nasional tahun 2015 tahun 2016 turun menjadi 0,39 dan di tahun 2017 indeks Gini di wilayah Grobogan naik menjadi 0,35. Untuk di wilayah Jateng naik menjadi 0,37 dan di wilayah nasional tetap bertahan di 0,39. Terima kasih. Distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan pendapatan yang signifikan yang dimana di antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini bisa dilihat dalam perbedaan upah, kekayaan, dan akses terhadap layanan ekonomi. Semakin besar ketimpangannya, semakin tidak merata distribusi pendapatan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya distribusi pendapatan dari mulai pendidikan dan keterampilan, pemilihan modal, struktur pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah. Dampak adanya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah perbedaan kelas sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari ketimpangan inilah adalah kemiskinan, pengangguran, kecemburuan sosial, dan meningkatnya kriminalitas. Ketimpangan pajak progresif. Pajak progresif adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak ke kendaraan kepemilikan pertama. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Juga ada ketimpangan subsidi perekonomian. Bantuan pemerintah melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berpeluang meningkatkan hasil penjualan usaha. Hasilnya, pelaku usaha dapat mendapatkan keuntungan dan menghindari risiko kebangkrutan, utamanya ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan. Program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, bantuan pangan non-tunai. Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Lalu, ada juga untuk mendukung program sekolah terpadu yang mengombinasikan pendidikan formal dengan keterampilan hidup dan vokasional.
Terakhir, melakukan inovasi untuk mengentaskan masyarakat yang kurang mampu. Adapun kesimpulan dari kelompok kami ialah pertama, ada penyebab ketimpangan. Ketimpangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan akses terhadap pendidikan, peluang kerja, sumber daya alam, teknologi, kebijakan ekonomi yang tidak merata. Lalu ada dampak ketimpangan. Ketimpangan dapat memicu dampak negatif, seperti memperburuk kualitas hidup, menurunkan mobilitas sosial, menciptakan ketidakstabilan sosial dan juga ekonomi. Adapun solusi dari ketimpangan. Agar ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mencakup pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, distribusi kekayaan yang adil, serta juga pemberdayaan sektor ekonomi yang terpinggirkan. Lalu terakhir ada hasil diskusi dari kelompok kami. Secara keseluruhan, meskipun ketimpangan ekonomi tidak dapat dihilangkan secara penuh, upaya untuk menguranginya sangat penting, agar tercipta masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan presentasi dari kelompok kami sudah selesai, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami juga meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata dan juga pengucapan. Sebelumnya, arigatou gozaimashita.